Salam sejahtera dan salam sehat. Kali ini kita akan membicarakan perlindungan arsip vital universitas dengan cara yang paling mudah. Cara ini telah diterapkan di beberapa universitas di Eropa dan di Amerika. Dalam video sebelumnya, kita telah membicarakan identifikasi arsip vital. Nah, setelah identifikasi arsip vital universitas selesai, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan metode perlindungan yang paling sesuai dengan format arsipnya. Metode perlindungan harus didasarkan pada beberapa faktor ini, yakni 1. Seberapa penting arsip itu? 2. Format arsip. 3. Kebutuhan akses dan penggunaan. 4. Jenis bahaya yang dihadapi sebagaimana ditentukan melalui penilaian risiko atau risk assessment. Untuk prosedur penilaian risiko akan dijelaskan dalam video berikutnya. Dan 5. Masalah pembiayaan dan efektivitas perlindungan. Arsip vital harus disimpan dalam format yang akan bertahan selama arsip tersebut dibutuhkan. Jika arsip vital dalam format elektronik, maka arsip tersebut harus disimpan dalam format yang dapat dibaca tanpa memerlukan perangkat lunak berbayar. Portable Document Format (PDF) adalah contoh format yang paling tepat. Jika arsip vital harus disimpan dalam format yang hanya dapat dibaca oleh peralatan tertentu, misalnya mikrofilm, maka perlu dibuatkan prosedur untuk memperoleh akses ke peralatan tersebut. Demikian pula, jika arsip vital elektronik disimpan di lokasi yang aman, harus dipastikan bahwa yang bertanggung jawab terhadap arsip tersebut memiliki akses yang mudah, termasuk kata sandinya, yang sangat diperlukan untuk mengakses arsip secara cepat jika terjadi bencana. Baiklah, sekarang kita masuk ke metode perlindungan arsip vital universitas. Metode perlindungan utama untuk arsip vital yang pertama adalah duplikasi dan dispersal. Karena salinan dengan media kertas akan rapuh dan mudah salah tempat, maka cara yang terbaik adalah arsip vital digandakan secara digital. Solusi sederhananya adalah memindainya dan menyimpan di drive jaringan atau penyimpanan cloud. Meskipun pemindaian banyak dokumen dapat memakan waktu pada awalnya, tetapi setelah proses pemindaian dan penyimpanan cloud diterapkan, pemindaian hanya perlu dilakukan pada dokumen kertas yang baru dicipta dan diterima saja. Sebelum memulai proses pemindaian, penting untuk mengacu pada prosedur pemindaian yang disyaratkan di universitas. Beberapa universitas biasanya telah membuat panduan mengenai tata cara pemindaian dokumen penting. Jika arsip vital universitas sudah ada secara elektronik, untuk keperluan duplikasi dan dispersal, maka arsip elektronik itu harus dicadangkan secara teratur, di luar kampus. Untuk tujuan pemulihan, jika terjadi bencana, cara terbaik adalah, duplikat arsip vital tersebut disimpan dan ditempatkan minimal 20 km dari kampus. Selain itu, dapat juga cadangan atau duplikat arsip vital tersebut disimpan di media simpan berbasis cloud, yang dapat menggunakan Google Drive atau OneDrive for Business. Kedua opsi ini memungkinkan dokumen yang ada, diunggah, dan file baru, dapat segera disimpan ke cloud. Jika arsip vital harus disimpan hanya di lingkungan kampus, maka beberapa prasyarat kunci ini harus diperhatikan. 1. Staf yang bertanggung jawab terhadap arsip vital, harus selalu memeriksa potensi bahaya kebakaran, air, atau saluran pembuangan. Arsip vital tidak boleh disimpan langsung di bawah pipa jenis apapun, karena pipa overhead yang bocor dapat dengan mudah menjadi penyebab bencana. 2. Staf yang bertanggung jawab terhadap arsip vital, juga harus mengetahui lokasi simpan arsip vital, dan akses ke lokasi harus dibatasi hanya untuk personel yang berwenang. Lokasi tempat penyimpanan harus selalu bersih, dan, jika ada lorong menuju ke lokasi penyimpanan, maka harus dijamin pula bahwa lorong tersebut aman dan bersih. 3. Staf yang bertanggung jawab terhadap arsip vital, harus mengetahui lokasi semua alat pemadam kebakaran, dan nomor kontak unit pemadam kebakaran universitas. 4. Ruang bawah tanah, atau area lantai dasar, kalau terpaksa digunakan untuk penyimpanan arsip vital, maka tempat itu harus dijadikan alternatif terakhir, jika tidak ada ruang lain yang lebih baik. Ruang bawah tanah, paling rentan terhadap kerusakan air dan saluran pembuangan. Metode perlindungan utama untuk arsip vital, yang kedua adalah, menggunakan peralatan khusus. Seperti lemari besi tahan api atau brankas.
Penggunaan peralatan khusus ini digunakan sebagai upaya terakhir ketika arsip vital harus tetap disimpan dalam bentuk fisik dan harus tetap disimpan di tempat. Kerugian dari penggunaan peralatan khusus ini meliputi 1. Tingginya biaya peralatan khusus. 2. Perlindungan yang tidak memadai dari suhu yang sangat ekstrim. Jika api cukup panas, misalnya, maka arsip vital itu akan terbakar atau meleleh di dalam laci. 3. Meskipun peralatan tahan api dapat memberikan perlindungan awal terhadap kerusakan akibat kebakaran, peralatan tersebut mungkin tidak kebal terhadap kerusakan akibat air. 4. Ada kemungkinan pembakaran spontan, dan ini sering terjadi, ketika laci dibuka setelah kebakaran, akan muncul semburan api baru akibat percampuran oksigen dan atmosfer laci. 5. Bahan yang digunakan dalam konstruksi, menjadikan peralatan khusus itu berat. Beban berat peralatan tersebut akan beresiko, jika peralatan itu ditempatkan di lantai paling atas, di gedung-gedung yang sudah tua. Berikut ini beberapa contoh umum arsip vital universitas. Jenis-jenis arsip vital yang ada di tiap-tiap universitas, tergantung pada misi dan fungsi spesifik universitas yang bersangkutan. Dokumentasi akreditasi, akreditasien dokumentasien. Arsip administrasi hibah dan kontrak, administrasien records for grants and contracts. Permohonan dana dukungan penelitian internal dan eksternal, aplikasien for internal and external research support funds. Persetujuan, approvals, dokumen sumber penagihan, billing source documents. Fasilitas cetak biru, blueprints of facilities. Berita acara kedewanan, seperti Majelis Guru Besar, Dewan Penyantun, dan lainnya, Board of Regents Minutes. Formulir-formulir persetujuan, consent forms. Kontrak-kontrak dan perjanjian, contracts and agreements. Akta untuk properti milik universitas, deeds for university owned property. Arsip-arsip dana abadi, endowment fund records, dan lain-lain. Berikut ini daftar beberapa arsip vital universitas. Demikian penjelasan singkat mengenai perlindungan arsip vital universitas. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.